Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bi sahri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saya dikasih kesempatan ngisi Zoom training di SSB ya, tapi belum 1.000 nih. Belum semangat saya nih. Ada 458. Emang masih gitu. Sebelumnya terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah hadir, buat moderator, buat pemateri tadi, sama Kang Ivan juga. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa ambil terus pelajaran ya dari training-training yang ada di SSB Team termasuk training Zoom ya. Jadi enaknya di tim kita itu kan ada support system yang nggak harus belajar langsung. Bisa jadi kan ada orang-orang yang tinggalnya jauh dari Jawa Barat yang emang untuk training setiap bulan agak berat. Ya itu bisa minimal melalui Zoom dulu. Walaupun sebenarnya nggak ada alasan ya buat teman-teman semua untuk sukses itu ya untuk bisa silaturahmi. Saya juga baru beres ngisi Zoom ini ya. Kita lanjut ke Zoom kedua ini ya di SSB. Jadi kalau ada yang bilang setelah dapat luxury makin santai, menurut saya itu salah besar. Justru pengalaman saya setelah dapat luxury malah makin sibuk saya. Gue tanya istri saya deh. Nggak tahu kenapa saya setelah dapat luxury makin sibuk karena impian-impian saya makin banyak justru. Kecuali kalau impian teman-teman cuma rumah 1 miliar, ya udah berhenti sampai di situ. Karena impian saya bukan rumah 1 miliar, maka setelah dapat luxury mungkin saya masih makin sibuk. Jadi saya ngisi Zoom itu hampir setiap hari. Setiap hari malah kalau saya nggak diliburin sama saya itu setiap hari. Ngisi Zoom setiap hari, ngonten saya setiap hari, bikin video tiap hari. Karena bagi saya setiap ikhtiar itu adalah ibadah gitu. Dan saya pengen teman-teman semua banyak yang terinspirasi dan bahkan ngelampauin para mentor gitu. Jadi kalau kita berhenti berikhtiar, kalau saya kan sekarang lagi fokus di PTBS nih. Kalau saya istirahat, misalnya liburan, santai, tiduran, main game, ya berarti saya nggak dapat pahala gitu. Berarti saya ya apa ya, yang menyia-nyiakan waktu yang alokasi gitu. Makanya saya teman-teman kalau mau nggak kalau mau lebih tahu detail nanti kalau ke rumah atau ketemu saya tanyanya istri saya atau tim yang ada di base camp gitu. Jadi istirahatnya dikit tapi ya terus aja ikhtiar. Besar kecilnya hasil yang paling penting kan yang dinilai bukan uang tapi rezeki yang didapat sama kita mulai dari kesehatan ya, kesehatan terus juga apa ketentraman di keluarga, semangatnya mitra-mitra itu yang sebenarnya rizki yang terbesar. Kita bisa bersilaturahmi, dikenal banyak orang, terus dekat sama para mentor. Itu sebenarnya rizki yang sesungguhnya. Ya, bukan masalah rumah 1 miliar. Karena rumah itu kan cuma titipan gitu ya. Tapi hubungan saudara, kerabat, keluarga di SSB tim ini rizki yang sesungguhnya loh. Ketika saya belum bergabung di SSB, saya belum belum jadi apa-apa gitu. Siapa gitu, Algian itu siapa gitu, nggak ada yang kenal. Tapi kan setelah bergabung di SSB inilah nilai nilai apa ya? Nilai rizki yang tak terhingga. Jadi kalau teman-teman saya ke kota mana kadang banyak yang nanya. Dan nanti kita sharing-sharing ya. Mungkin malam ini temanya sharing-sharing, nggak ada materi terlalu berat. Bismillah. Siapa di sini yang udah hadir di Zoom, yang udah dapat luxury ada nggak? Yang yakin tahun ini dapat luxury ada nggak? Ada nggak di sini yang tahun ini, wah saya mah yakin tahun ini luxury dah tembus gitu. Coba yang yakin aja ketik saya. Di kolom komentar, di kolom chat. Yang yakin ketik nama asal kotanya. Yang yakin ya tahun ini berarti bulan apa sekarang? Bulan September, Oktober, November, Desember. 4 bulan lagi yang siap luxury siapa tuh? Tulis nama asal kotanya karena saya belum banyak kenal mitra-mitra yang hadir di Zoom nih. Saya tadi ya sebelum jam 8 itu buka TikTok ya. Ini sedikit cerita dulu ya. Saya tadi sebelum jam 8 buka TikTok tuh ada yang live Komang. Itu ternyata ada buzzer yang lagi ngobrol, lagi buzzer hater, lagi ngobrol. Ada Komal hater kan. Orang-orangnya itu aja dan mereka ada salah satu topik mereka itu bilang, wah itu yang udah sukses di PTB yang sering tampil di TikTok kayak yang Suroto, Lidl itu disebutin gitu ya. Wah itu mah emang ditugasin sama PTB untuk menjadi ambasadornya aja. Emang tugas mereka emang ya untuk ngasih tahu kesuksesan mereka gitu. Ya emang mereka itu emang benar-benar sukses gitu. Nah tapi belum tentu buat mitra-mitra yang baru gabung. Jadi teman-teman yang baru gabung katanya nih, ya, baru gabung di tahun ini, di bulan ini, itu bisa jadi nggak sukses gitu. Karena di network marketing itu katanya yang paling akhir tuh nggak akan sukses.
Ya, maka kalau teman-teman lihat makin banyak orang di PTBS yang dapat Pajero, bisa jadi kesempatan Anda katanya di PTBS ini, ya Anda itu menjadi orang yang nggak akan berhasil. Intinya di situ gitu ya. Jadi seakan-akan ngejudge kalau yang baru-baru itu nggak akan berhasil. Wah, saya itu kadang ketawa gitu ngomong kayak gitu. Wah, ini ngelebihin para peramal gitu ya. Ngelebihin takdirnya Allah gitu. Kalau saya waktu itu 2019 pas daftar itu berpikirnya kayak mereka, saya juga nggak akan sukses, teman-teman. Jadi kalau saya dengar kayak gitu, wah ini sholat atau enggak ya? Ibadah atau enggak? Percaya ada Allah atau enggak gitu. Jadi mereka itu melihat orang yang baru daftar di PTBS itu nggak akan sukses. Nah, ini yang paling bego nanti kalau mitra-mitra yang percaya kalau omongan mereka itu benar. Jadi kayak teman-teman musyrik gitu. Jadi percaya iya tuh kata kata di Komal TikTok juga emang bener kayaknya udah terlalu banyak yang berhasil gitu. Kayaknya bener kata mereka kalau saya itu nggak akan berhasil. Padahal mereka yang ngomong itu belum pernah daftar PTBS gitu. Nah ini yang mitra PTBS yang percaya apa kata hater. Oh kayaknya saya mah yang terakhir deh. Bener deh kata mereka saya tuh nggak akan berhasil. Nah itu berarti teman-teman yang paling bego di antara para hater gitu. Ya berarti percuma menurut saya nih ya, percuma kita sholat, percuma kita doa, kita percayanya ke kata-kata manusia gitu. Itu mah super bego gitu. Kalau teman-teman percaya apa kata manusia. Kalau saya melakukan itu waktu saya bergabung di PTBS, nggak akan jadi Algiansa Putra yang sekarang. Ya, nanti saya kasih tips ya sukses di PTBS. Jadi kunci sukses ini sebenarnya gimana caranya kita yakin terhadap diri kita, ya. Kemampuan kita terhadap doa kita. Jangan sesekali teman-teman percaya apa kata orang. Karena kita nggak tahu, bisa jadi orang itu ngomongnya baik di depan kita, tapi hatinya nggak tahu. Maka ketika mau mulai bisnis ini, ya jangan pernah percaya siapapun sebenarnya. Ya, lebih baik percaya diri kita sendiri, kecuali mentor Anda. Mentor Anda yang ngedaftarin Anda. Karena saya yakin mentor itu nggak mau kita gagal. Sama seperti kita waktu main sepak bola, teman-teman kalau pernah lihat sepak bola kan, penonton sama pemain banyakan mana, teman-teman? Penonton sama pemain banyakan mana? Pasti banyakan penonton kan. Pemain sepak bola cuma 11, total 22. Kalau pemain sepak bola itu dia lebih ngedengernya kebanyakan orang, jadi lebih banyak ke penonton, ngedenger penonton itu pasti nggak akan berhasil dia, nggak akan menang dia. Kata penonton, wih opernya ke kiri, kenapa oper ke kanan? Wah dia ngedenger apa kata kebanyakan orang, dia nggak akan berhasil. Kenapa pemain sepak bola bisa berhasil bisa menang? Ketika dia fokus nggak ngedenger apa kata kebanyakan orang dan fokus cuma ngedenger satu orang. Siapa yang dia denger? Cuman pelatihnya doang. Ya, maka di BTBS ini saya lihat kalau teman-teman pengen sukses, jangan di awal-awal nih, terutama yang belum dapat reward ya, jangan terlalu banyak mendengar apa kata orang lain, termasuk bisa jadi keluarga yang ngomong. Bisa jadi kan penonton itu ada keluarga kita kan. Weh, si Ronaldo, kenapa umpan jauh, kenapa nggak umpan pendek gitu. Bisa jadi yang ngomong itu orang tua kita. Tapi kalau kamu, teman-teman ngedengar orang tua kita, belum tentu sukses ketika bermain sepak bola. Harus fokus. Ketika teman-teman memulai bisnis ini, fokus. Siapa yang memasukkan Anda ke sini dan siapa yang melatih Anda itulah yang Anda dengar. Bukan di awal-awal nih, bukan keluarga, bukan teman, bukan saudara, bukan kerabat juga. Karena mereka belum ada di dalamnya. Cukuplah ke penonton itu minta restu, saya akan bermain. Tapi yang perlu kita dengarkan secara fokus cuma pelatih kita. Udah, sisanya jangan percaya ke orang lain. Bisa jadi orang itu ngomongnya depan kita baik, di belakang belum tentu. Nah, ini yang saya lakukan waktu itu. Sehingga waktu itu nanti nggak ada alasan kita nggak berhasil. Kan sekarang banyak alasan ya. Saya emang belum berkembang. Nah, mentor saya juga nyantai misalnya. Oh, tim saya juga nyantai. Kalau saya nggak kayak gitu, tuh. Ya, teman-teman harus percaya terhadap diri sendiri. Ya, yakin terhadap pilihan Anda udah daftar di PTB siap sukses. Kalau mentornya misalnya pelatihnya nggak ada nih. Ya kan pernah kan satu sepak bola pelatihnya nggak ada di lapangan. Ya tetap Anda harus yakin. Tapi di sini tuh kaptennya gitu. Nah, sama ketika mau mulai bisnis ini, jangan percaya sama manusia siapapun.
Mungkin kalau mentor Anda lagi berhenti pun lagi nyantai, ya percaya terhadap diri sendiri. Saya udah bermain, saya harus selesaikan. Gitu. Ini yang akan membuat teman-teman nanti sukses. Ya, maka apa kata orang itu nggak akan ngefek kepada kita. Nanti suatu saat teman-teman bisa melampaui mentor-mentornya. Saya yakin ya semua mentor-mentor SSB pengen dilampauin sama mitra-mitranya. Karena keberhasilan seorang mentor ketika mitra-mitranya bisa melampaui. Ketika mitra-mitranya bisa lebih pintar. Nah, itu harus ada di jiwa teman-teman. Maka dari sekarang, ketika teman-teman ngelihat ya bisnis ini, ada di dalam bisnis ini, jangan berkaca terhadap kemampuan diri kita sekarang. Ya apalagi terlalu banyak ngomong orang mendengar apa kata orang lain. Tutup telinga dulu, udah fokus aja. Kalau dulu kata guru saya tuh kalau mau kalau lagi berjuang itu pakai kacamata kuda. Kayak kuda itu fokus dulu kalau lagi balap tuh pakai kacamata kan. Itu fokus ke depan dulu, jangan banyak lihat kiri kanan. Nanti kalau udah nyampe di ujung, di finish, baru teman-teman boleh balik lagi. Ngelihat ke belakang, ajak yang di belakang naik. Itu prinsip saya dari dulu. Kita, ya kita nggak bisa banyak ngomong sebelum kita membuktikan. Kita jangan dulu banyak mendengar sebelum kita buktiin sendiri. Fokus dulu. Kita mau tujuannya kemana nih? Perlu perlu ada pegangan mentor-mentor kita yang terus berjuang, ya kita lihat terus. Nah, ini yang membuat saya waktu 2019 bergabung, lalu jalanin bisnis ini. Ya, 2019 itu pas saya daftar, itu pas eh, banyak orang yang nggak percaya ya. Disangkanya saya ini alumni MLM sebelumnya yang sukses. Para hater sih yang percaya kayak gitu. Tapi ya real, saya ngalamin banget teman-teman. Saya tuh memulai dari minus. Ya mungkin mitra-mitra SSB banyak yang percaya, mitra-mitra tim saya pun banyak yang percaya. Cuman banyak yang di luar sana nggak percaya. Gitu. Jadi 2019 itu, Maret itu saya jadi ojek online. Saya pernah daftar MLM sebelumnya, ya pay train, tapi gagal. Rumah masih ngontrak, kemana masih pakai motor. Lalu jadi ojek online tuh. Itu nggak banyak saya ceritain emang. Kalau saya ceritain di situ, ya pay train yang saya cerita kalau panjang. Makanya saya waktu kalau video profil langsung loncat kan. Dari karyawan langsung PTB. Karena cerita di pay train ini sadis juga ya. Saya waktu di pay train ini modal puluhan juta ya. Terus saya pernah buka ruko, ya itu modalnya gede tuh. Tetap rumah masih ngontrak, mana masih pakai motor. Jadi PTBS ini perusahaan untuk marketing terbaik menurut saya. Saya di PTN nggak berhasil. Ujung-ujungnya malah saya jadi ojek online. Walaupun banyak pengalaman yang saya ambil di sana. Bisa jadi pengalaman itu yang membuat saya punya pendirian yang kuat. Jadi saya nggak gampang terpengaruh sama orang lain ketika di PTB. Jadi saya belajar dari kegagalan sebelumnya. Jadi saya nggak pakai fasilitas bisnis sebelumnya, nggak ada. Ya, dan nggak ada saya pun leader saya dulu saya tarik gitu nggak ada kecuali satu orang itu pun yang daftar waktu itu alumni Petren itu belum dapat apa-apa waktu di Petrennya gitu. Lalu saya jadi ojek online tuh minus tuh. Nah ketemu PTBS ini dan saya pun gak diprospek sama siapapun. Tanya deh leader-leader SSB ada nggak yang ngeprospek saya, nggak ada yang ngeprospek saya sama sekali dan saya nyari sendiri. Ya ceritanya waktu itu kan daftar saya nyarinya Pak Sunario di presentasi sama Pak Sunario tapi daftarnya nggak ke Pak Sunario waktu itu. Ya waktu itu nanya ke Pak Sunar, Pak, kalau pas saya daftar, itu Pak Sunar itu udah dapat luxury, udah dapat Pajero, wah udah banyak lah. Karena Pak Sunar itu RI berapanya PTB, gitu, di bawahnya yang Suroto. Pak Sunario waktu itu bilang, di sini KTP-nya saya daftarin paket reguler. Saya tuh nggak mau. Saya akan daftar pakai uang saya sendiri. Bismillah, karena saya nggak mau sukses itu karena orang lain. Saya paling nggak mau nanti ketika saya berhasil itu dicap sukses itu karena si A gitu. Makanya saya nggak mau didaftarin waktu itu. Dan saya nggak daftarin ke Pasionario. Ini yang membuat waktu itu Pasionario marah. Ya dipercaya sama Pasionario. Karena saya tuh nanya ke Pasionario, Pak, kalau saya daftar, saya tuh dapat ilmu apa gitu. Ya, banyak loh orang-orang yang nanti itu akan nanya ke Anda. Jadi jangan ada rasa, oh saya mah nggak bisa closing karena saya belum dapat apa-apa. Pasti kalah tuh sama sama Kang Ivan, pasti kalah sama Kang Dani, sama Kang Algian. Dia kan udah dapat luxury, bisa jadi daftarnya kalau luxury. Enggak kok. Enggak, kalau saya dulu daftar ngelihat reward, udah pasti saya daftar ke Pasenario, dikasih gratis pula paket reguler. Saya nanya ke Pasenario, kalau saya daftar, apa yang harus saya lakukan? Terus saya support sistemnya apa? Kata Pak Sunario, kalau kamu udah daftar, kamu tinggal datang ke seminar saya setiap tanggal sekian, hari ini, gitu, hari sekian, gitu. Lupa saya hari apa ya di kantor.
Wah, kalau gitu doang mah kata saya tuh ini kurang gitu. Saya butuh yang lebih gitu. Akhirnya saya nyari-nyari tuh leader-leader. Saya nyari-nyari sana saya WA-WA gitu. Itu banyak loh orang-orang yang karakternya kayak saya tuh banyak banget. Jadi teman-teman jangan sekali lagi ya jangan menjudge diri kita tuh lebih buruk dibanding mentor leader kita. Sekali ngomong kayak gitu, teman-teman akan kejadian. Ya akan kejadian. Ini cerita saya aja ketika sebelum data gitu terus saya nyambung ke salah satu leader Bekasi namanya Kang Harun. Waktu itu Kang Harun baru dapat motor. Coba logika dari mana saya melewatkan didaftarin gratis sama peraih luxury, tahu-tahu daftar ke peraih motor. Ya saya tanya Kang Harun kalau saya daftar ke Kang Harun, kalau saya nggak lihat reward orang lain, kalau saya daftar ke Kang Harun, saya diajarin apa gitu. Nanti Kang Algia diajarin Google Ads kan. Google Ads itu saya buta Google Ads. Ya saya kuliah manajemen. Jadi masuk ke PTBS ini benar-benar nol sebenarnya. Google Ads tuh kayak gimana? Ya pokoknya nanti kalau orang nyari PTBS itu bisa ketemu Kang Algian aja. Oh gitu. Wah enak dong. Saya nggak usah nyari-nyari orang. Iya benar nggak usah nyari orang. Nanti orang nyari Kang Algian. Akhirnya nggak lama waktu itu ya saya daftar ke Kang Haru itu pun harus jual mas kawin dulu emang. Ya jadi ada jeda gitu ya. Jual mas kawin saya daftar. Nah ketika saya daftar di curhat ya Kang Haru ini ada nggak ya? Ketika saya daftar itu Kang Harun malah lost contact ya. Jadi jangan dicontoh ya. Tapi ini jadi apa ya? Jadi situasi jadi momen yang bagus juga buat saya. Ya. Keren juga sebenarnya strategi Kang Harun ini. Ketika saya daftar itu pas saya waktu itu sebelum saya daftar diteleponin tiap hari. Gitu. Setelah saya daftar, saya WA hari ini dibalasnya besok. Kan. Gimana saya bisa Google Ads katanya. Setelah daftar itu nge-WA Kang Harun tuh lama balasnya tuh. Lama. Saya WA sore pagi, balasnya sore. Kadang balasnya besoknya. Innalillahi, kata saya. Itu kesalahan saya pertama daftar, langsung berharap ke manusia. Ya, saya lupa diri waktu itu ya, berharap ke manusia. Kayaknya saya bakal gampang ngejepit PTBS gitu ya. Akhirnya apa? Ketika saya daftar nggak sesuai angan-angan saya gitu. Saya kira pas daftar diajar Google langsung datang calon mitra. Enggak ternyata. Di WA susah, telepon gak diangkat. Innalillahi lah pokoknya gitu. Sampai akhirnya pas saya daftar itu, 2 bulan saya nggak dapet apa-apa, closingan juga offline, jadinya door to door, jadi malah nggak bisa bayar kontrakan 2 bulan. Gila nggak tuh? Sempet saya marah-marah itu, aduh nyesel saya daftar Kang Harun. Beneran ini. Jadi gara-gara daftar PTB, saya malah nggak bisa bayar kontrakan 2 bulan, hampir diusir. Nah itulah ujian dari Allah ya. Ujiannya begitu berat saya ketika memulai. Nggak ada yang bantuin waktu itu. Siapa? Ke Pak Sunario lagi? Nggak mungkin kan? Dan saya nggak kenal dulu nggak kenal Kang Agus, Kang Dodi. Jadi Kang Harun itu di atasnya harus Maji. Itu Kang Harunnya aja nggak bisa dihubungin gimana ke atas atasnya gitu kan? Saya nggak kenal gitu ke atas atas itu nggak kenal awalnya. Wah bingung gitu ya. Akhirnya ya Allah gimana gitu ya. Saya hampir diusir dari kontrakan. Sedih lah kalau saya lihat kalau teman-teman saya tarik saya bawa gitu pakai pakai Pitnu kemana aja saya yang 2019 itu lebih parah dibanding SSB yang teman-teman sekarang punya fasilitas SSB harusnya harusnya nih ya lebih sukses daripada saya harusnya. Tapi kalau ada orang yang alasan dengan support system sekarang nggak sukses, wah itu begonya luar biasa menurut saya. Saya dulu pengen punya support system kayak SSB, susah Bang. Nggak ada. Terputus saya tuh jalur ke SSB-nya waktu itu. Cuman ya bisa jadi itulah jalan Allah gitu. Saya terima kasih banyak Kang Harun. Jadi saya ya Allah ini kayaknya nggak ada yang bantuin saya gitu. Gimana saya mikirnya ya? Saya prospek sana sini, malah hampir diusir dari kontrakan. Akhirnya saya buang ego saya. Saya nuntut Kang Harun bimbing saya tapi nggak ngebimbing-bimbing. Ya inilah kebanyakan kadang mitra ini pengen di apa dibimbing gitu ya, pengen dibimbing. Itu salah juga sebenarnya pengen dibimbing itu. Harusnya ketika teman-teman bergabung, itu kejar gurunya itu ada di mana. Kejar teman-teman, walaupun gurunya nggak ngebimbing kita, dengan alasan sibuk, kejar mentor kita tuh ada di mana. Kalau ada di lubang semut juga, kejar kalau perlu. Karena kan mereka udah daftarin kita, kejar. Kalau mentor kita nggak ada, leadernya kejar. Jadi kita yang mencari guru. Kebanyakan mitra-mitra network marketing yang nggak sukses, itu pengen langsung disuapin.
Harusnya kita ngerasa kayak murid. Kalau guru itu ada satu di SD, muridnya ada 60, murid mungkin nggak guru ngejar murid yang 60 nggak bisa. Teman-teman harus ngejar gurunya. Ya datang ke gurunya les gitu. Akhirnya di bulan ketiga lah saya berangkat tuh ke Bekasi cari Kang Harun tuh. Yang mana orangnya kata saya. Akhirnya ternyata di sana ada Kopdar. Saya belajar akhirnya di sana, belajar Google Ads. Ya, saya belajar Google Ads, bawa laptop. Itu Kang Harun ketika saya nemuin Kang Harun jangan kemana-mana. Saya udah diusir, hampir diusir dari kontrakan. Ini laptop, ajarin saya sampai bisa. Saya nggak berhasil di PTBS karena udah nggak ada pilihan lain waktu itu. Ajarin saya sampai bisa. Ya ajarin bikin Google Ads. Pulang lah saya kan sama teman-teman saya ngajak teman-teman yang offline tuh. Saya pulang, saya coba bikin, nggak bisa ternyata. Susahnya minta ampun main Google Ads dulu. Tutorialnya juga, ngikutin tutorialnya juga beda lagi. Saya ulik sampai malam, foto-fotonya masih ada. Saya ulik sampai malam, nggak bisa. Akhirnya minggu depannya berangkat lagi saya. Ya itulah benar-benar proses itu perlu pengorbanan. Pengorbanan apa? Di awal kita mengorbankan uang. Setelah itu kita mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Itu empat itu penting. Akhirnya saya datang lagi ke Bekasi, belajar lagi yang kedua kali. Sampai bisa di 1 bulan. 1 bulan baru saya bisa. Lalu saya ngomong sama Allah, ini saya sering ceritanya di seminar-seminar. Saya ngomong sama Allah, ya Allah saya nggak akan nyari orang lagi. Ini ya teman ini cara saya ya. Teman-teman mau pakai atau enggak, ya teman-teman nanti harus cerna dulu. Ini cara saya sekali lagi. Saya sesuai dengan cara ini waktu itu. Ya Allah saya nggak akan nyari orang lagi, tapi bantu orang lain nyari saya. Gimana pun caranya bantuin supaya orang nyari saya. Dari semenjak waktu itu sampai hari ini saya nggak pernah nyari orang, saya nggak pernah ngeprospek orang, tapi orang-orang masuk WhatsApp saya unlimited hampir setiap hari. Sampai sekarang. Dari semenjak saya ngomong kayak gitu kau. Kenapa? Karena dulu saya ketika ngomong, saya nggak punya apa-apa. Saya harus ke Bekasi ngabisin duit. Saya nggak ada yang nolongin satupun. Saya mau diusir dari kontrakan. Saya dari posisi terdesak di ujung jurang. Lalu saya nggak menyerah. Saya nggak lu berpikiran berhenti juga. Saya coba ngomong, ya Allah, saya nggak akan nyari orang, tapi bantuin orang-orang nyari saya. Entah kenapa dari saat itu mungkin ada malaikat yang dengar, mungkin Allah dengar, ya udah pasti Allah mah dengar gitu ya. Mungkin Allah kabulin, ya akhirnya dari saat itulah berjalan main Google Ads, wah setiap hari masuk WhatsApp, ya. Ya jadi Agustus, September, Oktober, November, dah 3 bulan jalan, 2 bulan saya nggak dapat apa-apa. Agustus, September, Oktober nggak dapat apa. November, Desember dapat motor. Total 4 bulan dapat motor itu. Lama kan? 4 bulan baru dapat motor. Dan saya nggak pernah dulu ya. Dulu itu cara dulu, cara sekarang beda ya. Nggak bisa cara dulu dipakai teman-teman. Karena setelah saya dapat motor itu COVID. Saya dapat motor itu COVID. Setelah COVID ini, saya makin fokus. Ya, dapat motor tuh, saya berhenti ngojek akhirnya. Saya main YouTube, terjun di YouTube. Saya setiap hari bikin video, saya upload. Gitu. Bikin video, saya upload. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah teman-teman. Wah, calon mitra nggak pernah berhenti. Setiap hari masuk WhatsApp. Closing terus dari dulu gitu ya. Hobi saya closing dari dulu. Closing duplikasi, closing. Nah, saya sistemnya kayak ini. Dulu itu kayak apa ya? Kayak sekolah gitu. Jadi entah murid tuh banyak, nanti ketahuan yang pinter, nanti berarti saya lesin gitu. Nanti yang belum pinter saya motivasiin masuk lagi kelas. Jadi saya bikin kelas-kelas gitu ya di grup WhatsApp itu. Sampai akhirnya nggak lama Januari, Februari, Maret dapat mobil. Dan percaya nggak teman-teman? Teman-teman di SSB itu menurut saya enak, support system lengkap. Andai dulu saya kenal SSB. Awal-awal saya nggak tahu tuh kalau awal belum kenal SSB gitu. Teman-teman tuh udah ada di komunitas yang tepat. Saya ketika dapat mobil, percaya nggak ada yang ngucapin selamat, nggak ada yang datang ke rumah saya kayak leader-leader sekarang gitu ya, bawa mobilnya nggak ada. Itu mah uang saya klaim sendiri ke Pak Rehan. Saya ngeklaim sendiri ke Pak Rehan, nggak dibantuin sama mentor saya. Saya klaim sendiri ke Pak Rehan, terus saya nyairin sendiri, saya nyari mobil sendiri, semua sendiri. Datang mobilnya saya videoin sendiri, saya upload sendiri. Dan saya nggak pernah naik panggung GSS dari pertama dapat motor sampai dapat mobil. Nggak pernah. Akhirnya, ini saya masuk pakai WA saya satu lagi. Ini teman-teman mudah-mudahan bisa ambil pelajaran. Bentar, saya adminnya siapa di sini? Saya masuk pakai handphone center lagi. Ini ada gambarnya biasa.
Nah, ini bisa ini nggak bagikan layar? Oh bisa. Ini ada fotonya. Takutnya teman-teman nggak percaya nih. Nih ada fotonya. Nah akhirnya pas saya dapat mobil itulah saya mulai berani ketemu sama mencari leader-leader di atasnya Kang Harun, Kang Rusmi Haji siapa. Saya cari itu siapa sih? Saya pengen kenal gitu ya. Pas dapat mobil itu akhirnya 2000 berapa ya? 2020 atau 2021 saya lupa. Saya datang ke SLC. Saya pengen kenal sama Kang Agus. Ternyata di atasnya Kang Rusmaji itu katanya ada Kang Agus, ada Kang Dodi, ada Kang Dani gitu. Akhirnya saya berangkatlah ke SLC. Waktu itu SLC pertama saya waktu itu. SLC pertama saya ya. Terus saya berangkat ke SLC pengen kenalan sama leader-leader SSB. Nah ini foto pertama saya ke SLC. Ini mobil pertama saya tuh. Saya masih pakai Honda BRV nih yang putih yang kiri ya. Saya bawa Mitra yang belum dapat apa-apa semua. Terus saya datang ke SLC waktu itu. Mana ya fotonya ya? Ya ada nggak ya? Nah, saya datang ke SLC. Nah, ini nih. Saya memberani masih ingat cerita. Saya di SLC itu, saya ketemu Kang Harun, ketemu Kak Parus Maji. Parus Maji, tolong temuin saya sama Kang Dani Abdul Ghani itu yang mana sih? Saya nggak kenal sama Kang Dani waktu itu. Kalau udah dapat mobil, cuman karena saya udah dapat mobil, saya memberanikan diri. Dulu saya nggak berani ketemu leader-leader. Saya belum dapat apa-apa gitu ya. Baru sekarang udah dapat mobil, masa sih nggak mau nemuin saya gitu. Kata Kak Parus Maji, saya nggak berani ngomong ke Bos Dani gitu. Wah, masa nggak berani kata, temuin saya aja tuh saya ngomong kata. Saya nggak berani. Tuh, minta bantuan Kang Dodi aja. Kang Dodi yang mana? Ah, akhirnya saya nemuin Kang Dodi. Kalau nggak salah ada di YouTube saya deh, cek ya. Cuman fotonya hilang karena handphone saya ganti sih. Jadi sebelum ketemu Kang Dani itu saya ngobrol dulu sama Kang Dodi, bikin video dulu sama Kang Dodi di depan warung, pokoknya ada di gazebo, ada gazebo depan warung yang di dalam yang ada balongnya itu saya ngobrol dulu sama Kang Dodi. Akhirnya saya ngomong Kang Dodi, temuin saya sama Kang Dani gitu. Kang Dani itu lagi di mobil ya di depan aula perempuan. Akhirnya dibantunya sama Kang Dodi. Kang Dodi datang, bos bos, ada Kang Algian pengen ngobrol, katanya sekalian bikin video. Nah ini loh pertemuan saya pertama kali sama Kang Dani di SLC Desember 2020 kalau nggak salah atau 2021 saya lupa lah pokoknya ya. Pokoknya ada videonya di YouTube. Nah ini obrolan saya pertama sama Kang Dani. Ya, saya ngefans sama Kang Dani di sini awalnya. Karena pas saya ngobrol, wah ini impiannya jauh lebih besar dibanding saya. Kang Dani ini wajar kalau Kang Dani ini luxury-nya banyak gitu. Ternyata pas saya ajak ngobrol, ya leader-leader kayak Kang Dodi, ya Kang Dani itu impiannya itu lebih besar daripada saya. Nah, disinilah saya ngerasa wah SSB itu besar, luar biasa support sistemnya, teman-teman. Nah, disitulah saya mulai masuk ke SSB. Dan ketika saya mulai masuk SSB, saya bukan nggak dikenal sama sekali, teman-teman. Nggak dikenal sama sekali. Ini training pertama saya workshop di Villa Putih. Ya, itu saya nggak ngobrol sama leader lain, canggung, malu. Saya ngobrolnya sama mitra-mitra saya yang saya ajak aja. Ya, nggak pernah nyatu di luar, itu nggak pernah di dalam. Saya masih ingat itu, kalau training itu di belakang gitu. Ini saya pernah peraih mobil. Karena saya waktu itu dapat mobil ngerasa sendirian ya. Nggak ada yang nemenin gitu. Jadi malu gitu, mau masuk ke jajaran SSB tim itu. Ya, ini training pertama, workshop pertama saya waktu itu ya, di Villa Putih ya. Itu ada siapa leader-leadernya, ada Kang Das itu juga ada waktu itu ya. Wah, pokoknya malu lah saya. Nah, ini ya, akhirnya saya terus berjuang teman-teman. Ya, terus berjuang malah setelah gabung SSB saya makin yakin. Ya, jadi em, 2020 Maret dapat mobil, kalau nggak salah Desember 2020-nya saya memberanikan SLC dan ketemulah Kang Dani, Kang Agus. Nah, setelah saya kenal Kang Agus, Kang Dodi, nah saya mulai punya acuan. Oh, saya harus ngejar nih leader-leader SSB. Saya silaturahmi ke rumah Kang Agus, saya udah dapat luxury. Kunci dari bisnis ini, setelah kalau teman-teman udah dapat mobil, itu wajib pertemuan, wajib. Kalau pengen teman-teman cepat luxury nih ya, wajib pertemuan dan wajib curi ilmu para luxury. Ini yang saya yakinin ya. Kalau teman-teman sekarang udah dapat motor mobil, itu akan susah dapat luxury, akan lambat. Bisa sih, cuman lambat. Kalau teman-teman nggak bisa dekat sama peraih luxury. Nggak bisa dekat dan nggak bisa nyuri ilmunya para peraih luxury. Misalnya, ah saya mau peraih mobil, ya udahlah gaulnya sama peraih
mobil aja, nggak mau sama gaul sama peraih luxury, nggak bisa. Kalau teman pengen cepat dapat luxury, itu gaul sama peraih luxury, gitu. Ngobrol dan bahkan harus jadi teman gitu. Akhirnya saya untuk melakukan itu apa? Kalau setiap ada training ikutan. Kalau udah deket kan saya tinggal datang ke rumahnya. Waktu itu datang ke rumah Kang Agus yang dulu masih satu lantai ya. Datang ke rumah Kang Agus untuk PDKT lah ke Kang Agus itu ya. Terus kalau ada, dulu kan masih zaman-zamannya seminar di kantor ya. Saya setiap ada seminar di kantor datang ya. Ada Kang Dani, saya ngobrol sama Kang Dani. Jadi langsung target saya tuh ketemu dan deket sama para luxury SSB gitu. Nah, saya datang ke rumah Kang Dodi ya. Zaman-zamannya 2020 nih. Datang ke rumah Kang Dodi yang di Ciamis tuh ya. Ada video YouTube-nya juga. Karena saya fokus di YouTube. Ya gara-gara sering pertemuan itulah, sering training itulah, walaupun belum dikenal sama banyak orang, saya waktu itu klaim mobil ketiga, belum dapat Pajero nih. Masih bangga gitu ya, foto sama Pajero Kang Dodi gitu ya. Masih bangga itu deket, belum, masih ngerasa Pajero itu masih mahal lah gitu. Ini saya klaim Pajero Mobilio ketiga waktu itu ya. Waktu seminar, ini saya dapat Mobilio ketiga. Ya saya terus berjuang lagi ya training. Saya berjuang lagi sama mitra-mitra. Saya mulai datang-datang ke showroom. Ya, ketika saya lihat Kang Dodi, Kang Agus, Kang Isan pada dapat Pajero. Perasaan matanya sama kayak saya dua, hidungnya sama satu, badannya sama gitu, utuh gitu. Masa saya nggak sanggup dapat Pajero? Akhirnya saya memberanikan diri datang-datang ke showroom. Nih, pertama kali saya datang ke showroom dealer Pajero. Sampai sekarang dua orang ini udah daftar jadi mitra PT Base. Ini supervisor yang kanan sekarang udah dapat motor, di bentar lagi dapat mobil. Ya, saya datang waktu itu poin saya ke Pajero masih jauh. Poin saya ke Pajero masih jauh, teman-teman. Masih 700 pasang, kalau nggak salah. Masih jauh. Cuman saya datang aja ke showroom. Saya datang, saya solawatin, saya akan dapat Pajero ini, kata saya. Pajero warna hitam ini nih. Ya, Pajero warna hitam. Nggak lama setelah itu, alhamdulillah dapat. Ya, jadi setiap ada Kang Dani, Kang Dodi ngumpul, saya datang. Gitu. Ya, saya datang. Alhamdulillah tuh nggak lama tuh bisa tanda tangan Pajero. Baru lagi. Jadi apa yang saya datengin, apa yang saya yakini itu jadi kenyataan. Saya belinya Pajero baru karena saya waktu itu solawatinnya Pajero baru sih. Saya datangnya Pajero baru ya dapatnya Pajero baru datang. Nah, di sinilah saya mulai dianggap kayaknya nih sama SSB, dia sudah dapat Pajero. Ya, jadi saya tuh ngerasa dianggap itu ketika dapat Pajero. Jadi Kang Dodi datang ke rumah saya waktu itu ya. Kang Dodi datang ke rumah saya pas dapat Pajero. Alhamdulillah. Ini supervisor yang Mitsubishi-nya akhirnya bergabung kan jadi mitra saya juga. Oh, yang warna putih. Dan ini yang ngasihnya langsung marketing marketing supervisor, sekarang manajer marketingnya sekarang gitu ya. Alhamdulillah tuh setelah dapat Pajero, nah inilah pertama kali saya ngajak orang tua saya mudik Lebaran pakai Pajero. Wah, ini yang paling bahagia ketika teman-teman dapat Pajero, bukan diri kita nih sebenarnya. Yang paling bahagia nanti itu orang tua kita. Maka saya tuh menilai bisnis kita itu yang lagi berjuang tiap hari itu sebagai ibadah kita gitu. Kalau berhasil berarti tuh orang tua kita bahagia. Itu nilainya nilai ibadah gitu. Makanya saya nggak pernah terpikir istirahat. Libur dulu seminggu gitu, mau mau santai. Enggak. Karena nilai ikhtiar kita tiap harinya itu nilai ibadah. Ketika kita berhasil, orang tua kita bahagia dan benar-benar bisa bangga sama kita. Nah, ini lebaran pertama saya naik Pajero ke Cicalengka. Ya, ini ibu saya lahir di kampung ya, di Cicalengka. Rumah juga masih milik tuh. Saya naik Pajero ke sini. Wih, luar biasa makanya. Akhirnya lah di rumah kontrakan saya yang waktu itu hampir diusir, ada dua mobil waktu itu ya. Walaupun waktu saya dapat Pajero mobil kayak gini udah dapat tiga. Ada parkir Pajero. Sampai tetangga pusing ya, ada dua mobil, rumah ngontrak ngalangin jalan pula gitu ya. Pajero kadang di luar, kadang di dalam. Berarti di luar. Akhirnya nah inilah yang saya dapat Pajero. Ya perjuangannya nggak gampang, tapi inilah hasilnya teman-teman ya. Akhirnya banyak nih, ada mitra-mitra saya dapat Pajero. Mitra-mitra dapat Pajero, dapat mobil. Nah, akhirnya saya naik, alhamdulillah dapat Luxury. Yang nggak setelah itu ya inilah GSS saya itu pertama kali Grand Success Seminar setelah dapat Pajero. Saya nggak pernah GSS sebelumnya. GSS pertama kali naik panggung pertama kalinya itu pas dapat Pajero. Itu pun naik panggungnya bareng-bareng. Naik panggungnya bareng-bareng gitu ya.
Siapa aja di tim SSB di sini, tim SSB semua nih. Saya baru kenalan nih sama tim SSB yang waktu itu di perayaan Bingo Cash ya. Jadi ya awal-awal sih saya nggak dikenal gitu ya teman-teman ya. Oh, alhamdulillah nih setelah itu ya udahlah kedepannya jadi makin didengar sama mitra SLC rutin. Alhamdulillah nih ini perjuangan saya nih foto-fotonya selalu masih ada. Alhamdulillah seminar kemana-mana, ngisi training di mana-mana. Datang ke rumah Kang Dani waktu itu ya. Pertama kali datang ke rumah Kang Dani, ini belum dapat luxury nih, masih dapat Pajero nih. Ya masih dapat Pajero. Datang ke rumah Kang Dani sama mitra-mitra. Nah setelah itulah baru Allah izinkan saya dapat luxury 1 miliar. Masya Allah. Ah ya lumba luxury deh. Ada di sini soalnya. Oh agak jauh kayak gini. Masih berproses ini nih. Masih berproses nih. Nah disinilah saya dapat ya 1 miliar. Alhamdulillah. Oh dapat 1 miliar. Cuman ini rumah contoh. Kita saya bangun rumahnya sampai jadi rumah seperti ini gitu teman. Ya jadi memang perlu proses ya. Nggak gampang di PTB sini. Cuman kalau teman-teman bisa ini batu ini foto masih ada ya. Foto setelah pulang dari Bekasi belajar Google Ads tuh pusing kan. Saya ajak teman-teman mitra-mitra, ayo dong kulik Google Ads, saya nggak ngerti. Akhirnya malam sampai malam itu ngulik tutorial. Nggak bisa-bisa. Kayak pusing saya. Tapi ya ujung-ujungnya bisa juga sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang sampai akhirnya dapat luxury itu perjuangan saya teman-teman. Nah, kalau dapat luxury mah ke depannya jadi gampang lah. Ya jadi gampang sampai hari ini sih ya, sampai hari ini alhamdulillah motor ini baru 8. Ya, sampai hari ini motor baru 8, Mobilio baru 7. Ini bentar lagi yang ke-8 ya. Mobilio ke-8 buat umroh tahun depan. Jadi motor 8, Mobilio baru 7, Pajero baru 3. Ini 500 poin lagi, Pajero keempat lagi saya kejar bener-bener ya. Pajero keempat itu 500 poin lagi dan Luxury kedua 600 poin lagi. Saya lagi ngejar 1,5 miliar buat bangun kantor, bangun masjid. Ya, berhubungnya nggak terlalu masjid besar dulu mungkin. Jadi ada kantor, masjid, sama kos-kos, ada kamar-kamar lah buat mitra-mitra. Ini yang lagi saya impiin, makanya saya nggak pernah berhenti. Karena saya upgrade terus impian saya gitu. Jadi ada Pajero keempat ini berapa lagi? 500 poin lagi. Nah, sekarang titik CR ada di base camp. Terus Luxury kedua 600 poin lagi. Ada di base camp juga di titik-titik CR-nya. Terus Luxury ketiga ini 750 poin lagi. Jadi saya kejar 2,5 miliar. Jadi salah kalau luxury makin santai itu menurut saya santai. Kalau ketika saya dapat luxury saya nolin lagi supaya saya terus berikhtiar gitu, nggak ada di titik zona nyaman. Saya nolin lagi, saya bersaing lagi sama mitra-mitra gitu. Karena rizki itu nggak pernah tertukar dan nggak bisa tertakar gitu saya. Nggak bisa lah luxury, ini luxury nih, ini peraih motor. Terus bagi Allah luxury lebih spesial gitu. Makanya rizki lebih banyak. Nggak ada bagi Allah, Allah maha adil. Siapa yang berjuang, siapa yang ikhtiar, siapa yang berdoa, itu yang dapat hasil. Ya, nggak ada teman-teman bersaing sama luxury pasti kalah, nggak bisa. Kalau rizki itu bukan dilihat dari uang doang, tapi dari kesehatan, dari teman, saudara yang makin banyak. Gitu. Jadi teman-teman jangan berkecil hati. Sekali ya teman-teman berkecil hati, oh saya mah bersaing sama luxury, sama Kang Lani, sama Kang lain, nggak mungkin berhasil. Udah, itulah jadi kenyataan. Makanya banyak kenapa orang kaya makin kaya, orang miskin makin miskin. Yang kaya keyakinannya makin terjaga, makin besar, makin tinggi karena sering berkumpul sama orang kaya. Yang miskin itu makin rendah keyakinannya karena sering berkumpul sama yang miskin dan gak mau nyontoh yang kaya. Makanya ada stigma di masyarakat dan sekarang terjadi yang kaya makin masih miskin. Kalau teman-teman sekarang merasa makin miskin, jangan bermental miskin. Jangan takut bersaing sama orang kaya. Berpikir seperti orang kaya. Masuk ke cycle orang kaya. Nanti teman-teman jadi kaya. Ya, nanti ya makanya dan di mana kita bisa ketemu sama orang-orang kaya di PTBC di pertemuan, nggak bisa di rumah, nggak bisa di rumah, nggak bisa di Zoom pula. Di Zoom ini cuman apa ya? Mungkin 10%-an aja, 90% di pertemuan. Saya kasih tahu ya, semenjak saya dapat mobil, saya tuh full online, nggak pernah pertemuan dari motor ke mobil. Semenjak saya dapat mobil sampai luxury itu nggak pernah bolong pertemuan.
Karena itu yang mempercepat saya luxury. Sampai saya luxury 2 tahun setengah, Pajero 3 sekarang, Mobilio 7, itu saya nggak pernah borong pertemuan. Pertemuan tuh fungsinya bukan cuma buat belajar, tapi buat silaturahmi. Bener nggak silaturahmi itu bisa memperlancar rezeki, menambah umur? Bener. Itu saya alamin. Itu saya alamin teman-teman semua. Dan itu menjaga motivasi kita, menjaga keyakinan kita sehingga nggak ada tuh istilahnya kita tuh down negatif, berpikir negatif. Nggak ada. Karena kita terus menjaga silaturahmi sama para leader. Oh teman-teman mau sukses, mau nggak mau harus melakukan itu. Ya, apalagi pertemuannya dari nol, dari teman-teman sebelum dapat. Kalau saya kan kenapa belum pernah pertemuan sampai dapat mobil ke sana? Karena kan saya waktu itu sampai dapat mobil ngerjainnya sendiri di Purwakarta. Baru kenal SSB kan setelah dapat mobil. Harusnya teman-teman yang lahir dari SSB yang sekarang udah besar, harusnya sih. Kalau teman-teman itu ngerasa Allah itu maha kaya, maha mendengar, maha adil, harusnya bisa lebih sukses daripada mentor-mentor. Kalau teman-teman yang lahirnya dari SSB yang udah besar sekarang, PTBs yang udah besar, yang promo-promonya dulu mah 100 kiri 100 kanan motor. Saya tuh 100 kiri 100 kanan loh untuk dapat motor 15 juta. Untuk dapat mobil saya 3.300, sekarang 27.575. Sekarang saya merasa PTBs kok nggak adil ya. Dulu pas zaman saya, ini jujur nih pas zaman saya nih ya, periode 2019, motor 100 kiri 100 kanan 15 juta. Mobil itu 300 kiri 300 kanan, 150 juta. Pajero waktu itu saya mulai ada promo pas Pajero 1.500 dan sebelahnya 1.350. Luxury 3.000 3.000. 3.000 3.000 saya luxury. Sekarang promonya ada, timnya ada, support sistemnya ada. Wah, kalau teman-teman nggak berhasil, yang salah bukan PTBS-nya, yang salah bukan mentor, tapi diri kita sendiri. Berarti teman-teman belum punya keyakinan, belum punya impian yang kuat, sehingga menurut Allah belum waktunya Anda sukses. Nah, tinggal merubah mindset teman-teman, ya tinggal meyakini diri kita kalau kita tuh pasti berhasil. Terus jaga motivasi Anda, sering-sering ketemu sama mentor. Kalau sponsor kita nggak aktif, kejar leadernya di atas. Jaga motivasi kita dengan sering ketemu leader yang masih aktif, yang emang punya semangat yang nggak pernah berhenti, yang nggak pernah padam di PTBS ini. Ya, ini yang saya lakukan. Makanya saya kalau ada training, kalau ada pertemuan, sampai saya dapat luxury masih ikut, masih datang. Masih ketemu Kang Dani, Kang Dodi, Kang Agus, Kang Ihsan, Parestu. SLC masih datang. Ya, saya untuk menjaga semangat saya silaturahmi. Kalau teman-teman nggak melakukan itu di masa sekarang, mustahil teman-teman akan dapat luxury. Dan berarti teman-teman nanti apa ya? Teman-teman nanti menjadi orang-orang yang emang disukai sama para hater. Kata para hater kan, Anda itu mitra-mitra baru tuh nggak bisa sukses. Berarti benar perkataan mereka. Nah, untuk membatalkan perkataan mereka, maka teman-teman wajib sukses. Wajib sukses di PTBS. Wajib. Benar-benar hasilnya besar banget. Kalau teman-teman di PTBS nggak sukses, di perusahaan yang gampang dapat poinnya, ya dari dulu produknya malah makin banyak, poin yang nggak ada untuk poin, nggak ada reset poin, support systemnya banyak. Di sini aja nggak sukses, apalagi di perusahaan lain. Ini bego nih orang-orang yang apa di sini belum sukses berhenti, misalnya bisnis lain. Itu yakin di bisnis lain itu nggak akan belum belum tentu bisa sukses. Kalaupun mau jalan bisnis lain, sukses dulu di sini. Kan gitu kan? Kalaupun udah berpengalaman di perusahaan sebelumnya sukses baru. Ya makanya fokus dulu di sini. Kalau di sini yang gampang aja nggak sukses, apalagi di bisnis lain. Walaupun ya Allah mah bisa mensukseskan kita dimanapun. Cuman tantangan kita sekarang adalah gimana caranya teman-teman SSB semua bisa sukses. Kalau bisa lampauin kita, lampauin para mentor-mentor SSB sebelumnya, dilampauin teman-teman. Harus. Dan di mana kita bisa dapat ilmu itu cuma di training, nggak bisa di Zoom ini. Saya cuma bisa ngasih ya 40 sampai 50%. Tapi nanti di training tanggal 28, 29, disitulah di workshop itu saya beberapa kali ikut workshop ya di Villa Putih, di Villa Oren, terus di PP PAUD. Saya sampai inget tuh. Ya saya kalau di Villa Oren itu kadang tidur di kamar di wah itu sama teman-teman ya nggak mandi gitu. Saya ngalamin gitu ya waktu naik BRV gitu. Ya saya nggak waktu itu ya itu luxury pada ngobrol saya ngeliatin aja gimana kok mereka pada akrab ya tidur di lantai saya ngalamin banget workshop itu yang membuat saya makin apa ya makin dekat sama mitra
makin dekat sama para mentor, makin yakin terhadap bisnis ini. Jadi akhirnya yang membuat kita sukses itu sebenarnya adalah ya selain keyakinan, nanti ikhtiar kita yang kita lakukan setiap hari dan silaturahmi yang terus kita jaga sama para mentor kita. Dan itu cuma ada di pertemuan sih. Kerennya di SSB ini pertemuan trainingnya rutin, bukan cuma seminar. Kalau seminar kan paling sehari toh. Itu pun kan seminar ini kita para leader akan sibuk dengan camitnya masing-masing. Nggak akan bisa tuh ngomongin masalah cara-cara sukses. Cuma success story doang. Nggak bisa masalah ke intinya, ke apa, ke tekniknya nggak ada. Kerennya di SSB itu ada training yang setiap bulan ya. Nah, ketika di training ini, apalagi workshop yang 2 hari, disitulah teman-teman akan tahu ilmunya, apalagi nginep gitu. Maka keterlaluanlah bagi mitra-mitra yang emang nggak berhasil di PTBS. Kalau saya, jujur aja ya, kalau ada mitra nggak semangat, saya tinggalin. Lebih sebaik saya ngejar reward diri saya sendiri, daripada saya dorong-dorong mitra yang nggak semangat. Saya nyari aja mitra yang lain yang lebih semangat. Kalau prinsip saya gitu, karena saya lahirnya dari gitu waktu itu. Ya, jadi yang ikut. Ini saya pengennya kayak gitu. Karena kita tuh ketika lulus sekolah udah kayak di hutan. Kalau teman-teman pengen sukses ya teman-teman harus jadi kuat. Apalagi teman-teman seorang kepala rumah tangga. Jangan mau lah teman-teman bisa jangan jangan sampai ketika kepala rumah tangga bisa sukses kalau dibantu orang lain. Gak bisa kayak gitu teman-teman. Kalau jadi laki-laki, apalagi jadi single parent ibu rumah tangga, Anda harus sukses dengan kemampuan Anda sendiri gitu. Gitu. Kalau saya prinsipnya kayak gitu. Kalau mau jalan, ayo. Kalau enggak ya udah saya tinggalin. Kalau saya jadilah masinis kereta gitu ya. Bolehlah penumpang keluar masuk di stasiun, tapi pastiin kita itu nyampe di akhir, nyampe di stasiun akhir. Kalaupun nanti kalau udah nyampe kita mau balik lagi boleh, angkut lagi yang lainnya. Nah, dan itulah yang membuat nanti teman-teman akan menjadi magnet bagi orang lain. Ya, ketika teman-teman punya prinsip dan punya keyakinan untuk sukses. Nah, ini nggak bisa sekali lagi, Jer, ya. Nggak bisa, keyakinan itu perlu dipelihara dan perlu di apa ya, perlu dikasih asupan gizi. Nah, ini cuma ada di training, teman-teman. Beneran. Saya pernah ngomong ya ke teman-teman. Ya, dan saya doa saya waktu itu ya. Saya nggak akan mau nyari orang kecuali orang nyari saya. Ya, nah itu perkataan itu kan benar-benar harus dijaga. Keyakinan itu dijaga terus sampai sekarang kalau kita akhirnya nggak bisa ngejaga doa kita yang dulu ya, itu bisa jadi sekarang itu ya kita dari nol lagi. Tapi kan terjaga terus. Kalau keyakinan terjaga terus, itu sampai sekarang pun teman-teman akan terus dicari orang lain gitu. Nah, dijaga motivasinya emang di training. Ini contoh nih ya, eh, kamera nih. Nih, ya sampai saya nggak bisa ngebalesin setiap hari itu masuk ke WhatsApp saya, ya, ke WhatsApp handphone saya yang dikelola oleh admin itu ratusan, ratusan minimal 200, 300 tanpa henti. Ini yang datangin bukan saya, itu pasti Allah ini, pasti Allah bukan saya. Nggak mungkin saya bisa datengin, nggak pernah nyari, tapi datang sendiri. Jadi saya tuh kalau dibilang libur nggak pernah libur ya, ya nggak pernah libur dan nggak ada istilah santai. Saya kemarin ngobrol sama Pak Budi, sama Pak Andi Alita ya, sama yang suka. Kayaknya di SSB itu ya, SSB itu kalau ngobrol itu hiburannya itu closing gitu ya. Hiburannya itu closing, terus bonus pasangan ya. Wah, stres banget hidupnya kalau kayak gitu kan. Sampai kayak gitu ya. Ya emang bener sih kayaknya kalau di SSB ya. Di SSB itu kayaknya kalau kita tuh terhiburnya kalau closing kalau dapat bonus pasangan. Emang ya saking banyaknya support system di kita ya terpelihara terus terjaga terus. Ini luar biasa lah SSB menurut saya nih. Nah, teman-teman bersyukurlah ada di SSB. Apalagi teman-teman nanti bisa punya keyakinan yang kuat sehingga datanglah rezeki ya. Kalau kalau kita makanya ketika nanti di akhir ya di bisnis ini teman-teman gimana caranya Anda ini punya soft skill, punya kemampuan. Ya jangan jangan sampai Anda sukses karena orang lain. Yang Anda kejar itu sekarang kemampuan. Makanya setiap training ke training ikutan. Jadi Anda tuh punya nilai lebih dibanding yang lain. Anda punya kemampuan gitu. Kemampuan itu yang nanti yang dilihat orang lain sehingga Anda nanti punya tim. Ya, nanti ketika Anda punya kemampuan, Anda dilepas di hutan juga tetap bisa hidup. Kalau sekarang teman-teman cuma disuapin sama mentornya, nanti mentornya jalan-jalan ke luar negeri, Anda berhenti diam, nggak punya apa-apa. Gitu.
mentornya berhenti, Anda pun pasti siap berhenti. Itu salah menurut saya. Di PT di bisnis network marketing ini penting banget teman-teman punya kemampuan, punya soft skill yang harus dilatih. Makanya mumpung support sistemnya masih ada, itu benar-benar datang curi ilmu para luxurinya. Ya, jangan sampai cukup dengan satu ilmu doang, curi semua ilmu luxury yang ada di training-training. Cuma di training loh teman-teman bisa ketemu para luxury itu. Curi, mumpung masih ada. Takutnya nanti tahu-tahu libur gitu. Para SSB-nya misalnya, wah udah kebanyakan duit, kita mau pindah semua ke Arab Saudi gitu ya. Atau mau pindah semua ke Paris. Nah, gimana? Siapa yang mau ngajarin? Mumpung sekarang trainingnya masih ada tiap bulan, itu ikutin. Belum tentu bulan depan masih ada. Tahu-tahu nanti ada yang ngajak tim SSB semua para mentor luxury pindah ke Perancis gimana? Pindah aja kita mah. Ngapain gitu. Tapi mumpung masih ada, kalau teman-teman udah punya soft skill itu sama kayak emas gitu. Sama kayak emas. Emas itu mau disimpan di selokan, tetap mau diambil lagi, tetap dijual masih bisa nggak? Bisa. Emas itu mau disimpan di bawah batu kayak, mau disimpan di bawah lemari kayak. Coba deh teman-teman beli emas, perhiasan atau apa gitu, atau berlian atau emas, simpan dimasukin ke selokan. Tetap ada yang ngambil nggak? Tetap ada yang ngambil. Jadikan diri Anda tuh bernilai. Kalau teman-teman udah bernilai, teman-teman di manapun pasti dicari orang lain. Pasti dicari orang lain. Makanya harus haus ilmu. Ya, jangan sebatas, Alhamdulillah nih hari ini bisa closing. Itu cuma gitu-gitu doang mah. Ya, mitra baru juga bisa. Alhamdulillah nih bisa duplikasi. Gitu, gitu. Tapi Anda bisa apa gitu? Coba sekali diem. Maksudnya sekali nggak dibantu sama mentornya bisa nggak? Masih bisa hidup? Kalau nggak bisa, berarti ilmunya belum cukup. Nah, wajib langsung di training-trainingnya. Nanti tanggal berapa ada training tuh ya? Tanggal 28, 29 ya? 28, 29 itu ikut mumpung masih ada nih mah trainingnya. Mumpung masih semangat gitu para leader tuh. Coba kalau leader-leadernya udah pada berpuas diri. Sebenarnya kan kayak Kang Dani, Kang Dodi, Kang Agus, Kang Ihsan. Itu berhenti training pun komisi masih masuk. Royalti masih masuk, Pares tuh. Ya, tinggal kita mah tinggal ngasih motivasi aja di Zoom. Masih masuk kok teman-teman closing masih masuk ke kita gitu. Cuman teman-teman bisa jadi luxury nggak? Kalau cuma ngandelin closingan dan duplikasian doang. Karena luxury itu bukan dilihat dari closing dan duplikasi, tapi dari sebanyak apa proses kita, ikhtiar, doa, dan silaturahmi kita. Kalau kita nggak pernah silaturahmi, ya cuma jago closing, jago duplikasi, tapi nggak pernah silaturahmi, itu nggak bisa. Karena kunci dari rezeki itu silaturahmi. Berarti silaturahmi, pertemuan itu kuncinya. Banyak nggak orang-orang yang dapat 2 3 bulan belum dapat luxury banyak kak di PTBS? Banyak kan yang 1 tahun 2 tahun. Bisa jadi belum silaturahmi. Pertemuan pun belum kenal, belum dekat sama para mentornya. Hanya sekedar ikut gitu. Jadi meramaikan doang. Anda tuh ketika ikut pertemuan, kenalan sama para mentor, sama para leader, sampai jadi teman. Kalau teman Anda bisa menjadi teman di antara luxury, ya Anda luxury berikutnya itu. Udah pasti. Kan mau dapat luxury kan? Teman dekat kalau bisa. Kalau bisa dekat sama yang Suroto, yang Sunario, Pak Haji Febrian kalau perlu. Nah, itulah yang bisa menularkan rezeki yang keyakinan kuat. Nah, saya undang teman-teman semua dan para mentor undang. Mumpung bulan ini masih ada pertemuan, ikut workshop. Cuma saya nggak maksa sih. Kalau kecuali kalau teman-teman nggak mau dapat luxury, ya udah saya aja yang dapat luxury sama para mentor. Tapi kalau teman-teman mau dapat luxury berikutnya, punya keyakinan yang sama sama saya, wajib ikutan workshop nanti tanggal 28, 29. Ada 390 orang yang masih hadir. Ini menurut saya ini calon-calon luxury 2024, 2025. Ini menurut saya nih ya. Ini saya yakin ya. Ada 390 orang, 388 sekarang. Ini adalah orang-orang yang akan dapat Pajero dan Luxury berkali-kali di tahun 2024, 2025. Karena biasanya, saya tuh kalau Zoom ya, kadang saya sampai jam 12. Saya nyari orang terakhir siapa. Ya, kalau saya teman-teman tuh, itu Zoom malah jam 11, jam 12. Itu makin sedikit. Walaupun itu bukan lomba, tapi saya yakin ya, dalam kehidupan itu, pasti yang paling akhir ada yang berhasil. Dalam kehidupan. Karena kita lagi hidup di dunia ini, di PTP itu lagi apa ya, lagi bersaing menjemput rizki dari Allah gitu. Itu biasanya yang paling yakin itu yang paling akhir. Yang paling akhir ada. Dan saya yakin nih, beberapa orang lagi hadir nih.
387 orang ini nih, saya yakin 378 orang ini insya Allah nih, ya, kalau Allah ijabah doanya, itu pasti dapat luxury 2024, 2025. Dan tapi saya undang teman-teman ke workshop tanggal 28, 29. Kang, saya mah jauh. Ya, karena teman-teman masih berkaca pakai kemampuan sendiri. Tinggal sekarang minta, ya Allah, Bandung itu masih 2 senti di peta. Masa engkau nggak bisa mampukan saya berjalan ke Bandung? Ya Allah, saya pengen luxury tahun depan paling telat supaya pas Lebaran tahun depan itu saya itu nggak ngerepotin orang lain dengan apa ya, datang ke orang lain. Saya pengen orang tua saya, mertua saya, keluarga saya undang ke rumah saya. Ya, saya sajikan makanan terbaik. Ya Allah, saya pengen 2025 itu ada di rumah luxury, di depannya ada Pajero, ada Mobilio, sehingga nanti keluarga saya undang makan di rumah saya. Saya siapin kamar-kamarnya. Saya akan berjuang, walaupun harus pergi keluar kota atau keluar negeri. Hanya untuk mencari ilmu dan bersilaturahmi sama para luxury. Wah, kalau kata Allah, syarat saya untuk dapat luxury, untuk punya penghasilan juta, itu harus pergi ke Cina sekalipun harus datang. Itu prinsip saya waktu itu. Mulai sekarang teman-teman berpikir, berkhayal, dan berkeyakinan. Tahun 2025, teman-teman punya rumah mewah. Bayangin coba, punya rumah mewah. Itu saya selalu ngayal gitu dulu, sebelum dapat rumah itu. Saya punya rumah mewah, depannya ada Pajero, ada Mobilio minimal. Dan ketika Lebaran, itu keluarga saya ada di situ semua. Nanti kata Allah, syaratnya kamu harus ikhtiar sungguh-sungguh ya. Harus training ya. Saya akan siap ya Allah. Karena saya tahu nih, dua kata Allah gini, ibaratnya kata ada bos nih, kamu tahun depan saya kasih Pajero, tapi semangat kerjanya ya. Ini saya ngomong, misalnya saya bos di perusahaan misalnya. Ini ada karyawan 384 orang. Saya ngomong ini nih ke teman ke karyawan saya nih. Ini 384 orang, tahun depan bulan Mei 384 orang saya kasih semuanya Pajero. Senang nggak teman? Saya pasti ya, saya absen ya. Saya absen nih yang hadir 382 orang dapat Pajero di bulan Mei 2025. Tapi syaratnya kalau saya suruh lembur lembur ya. Apalagi kalau saya suruh lembur hari Minggu mau, saya kasih rumah. Kira-kira teman-teman mau nggak lembur Sabtu Minggu supaya 2025 punya Pajero, punya rumah? Kalau bosnya ngomong kayak gitu. Saya yakin mau kan, semangat ya kerjanya. Saya akan kerja keras nih supaya nanti bos ngasih rumah sama mobil, teman-teman tiket kontrak tuh. Nah sekarang Allah yang ngomong ya teman-teman semua. Siapa yang berjuang sungguh-sungguh, siapa yang berdoa sungguh-sungguh, siapa yang ikhtiar sungguh-sungguh, siapa yang menjaga tali silaturahmi, pasti berhasil. Pasti dikabul doanya. Sekarang teman-teman doa, ya Allah saya pengen luxury 2025, saya bisa pengen ke Pajero, walaupun saya disuruh berjuang, saya disuruh ikhtiar, disuruh silaturahmi, saya nggak akan pernah menyerah. Saya nggak akan pernah diem. Saya akan kejar itu. Kata Allah, siapa yang berjuang pasti berhasil kan? Nah saya tantang teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa yakin Allah ngabulin doa teman-teman, kalau saya undang teman-teman training tanggal 28, 29, berangkat. Karena itulah salah satu kunci teman-teman dapat luxury. Kecuali kalau teman-teman semua cuma pengen jadi mitra penghibur doang, yang ore-orean cuma dapat motor atau dapat mobilio, ya nggak apa-apa sih. Ya kalau teman-teman pengen dapat luxury, pengen dapat Pajero berkali-kali, datang pertemuan tanggal 28, 29, minimal sebulan sekali ikutan training. Nah itu syaratnya. Ya ini terserah, saya aja nggak maksa mitra-mitra, yang mau ayo, yang enggak saya tinggalin. Yang mau ayo, yang enggak saya tinggalin. Nanti saya tunggu dan para luxury yang lain, Kang Dari juga saya ditunggu nanti tanggal 28, 29. Segera daftar ke mentornya masing-masing. Insya Allah kita siap mentorin teman-teman. Dan insya Allah kita siap ngasih semua ilmu kita ke teman-teman semua. Yang paling penting teman-teman punya keyakinan yang sama-sama kita. Lampauin kita, insya Allah lah. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa bermanfaat buat masyarakat. Karena yang saya kejar sekarang adalah amal jariah. Saya masih ngisi ngisi trading sampai malam ini. Saya pengen amal jariah dari teman-teman. Nanti ketika teman-teman berhasil dapat rumah, jangan lupain saya. Ya, jangan lupain minimal saya pernah ngasih saran lah ke teman-teman semua. Jadi panggil saya supaya saya dapat pahala nanti di akhirat ya. Inilah salah satu yang bisa saya kasih ke teman-teman semua. Jujur ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Bahkan lebih banyak sebenarnya saya nggak bisa ceritain di Zoom. Mungkin nantilah kalau di pertemuan-pertemuan di training-training yang lebih santai. Saya ceritain susah senangnya. Tapi inilah saya
Ya, bagi saya nggak ada yang nggak mungkin di PTBS ini. Bagi saya masih banyak yang harus saya capai. Nggak ada istilah istirahat. Kita semua sama di mata Allah. Kita semua punya hak yang sama untuk dapat luxury, untuk dapat Pajero berkali-kali. Kita semua punya hak yang sama. Nggak ada spesial si ada si B, nggak ada. Kita semua punya hak yang sama. Kita semua mulai dari hal yang sama. Saya yakin teman-teman semua insya Allah bisa spesial Allah. Mudah-mudahan teman-teman yang masih hadir di Zoom training malam ini, 380-an orang, 381 yang masih hadir, mudah-mudahan kau bantuin bisa dapat mobil impiannya di tahun ini. Dan mudah-mudahan kau bantu semua mitra-mitra SSB yang masih hadir di Zoom sampai akhir 2025 bisa bangun rumah impiannya, bisa berangkat umroh dan haji satu keluarga. Kalau kau bisa bantu saya, maka bantu semua mitra-mitra SSB. Nggak ada spesial dalam diri saya kecuali karena engkau bantuin saya. Dan kalau kau bisa bantuin saya yakin kau juga bisa bantuin semua mitra-mitra yang lain. Ya Allah bantu jaga konsistensi semua mitra-mitra SSB sampai berhasil nanti, sampai bisa membahagiakan istrinya, anak-anaknya, suaminya, anak-anaknya, orang tuanya. Saya doain mudah-mudahan semua mitra-mitra SSB yang masih hadir dimudahkan tahun ini, tahun depan bisa dapat big ambasadornya, luxury ambasadornya, berkali-kali champion ambasador, bisa punya penghasilan puluhan sampai ratusan juta, bisa berangkat umrah dan haji bareng keluarga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad astagfirullahaladzim alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di training tanggal 28 29 ya, training leadership camp insya Allah sama saya dan para mentor. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.